Halo guys, balik lagi di channel Gelas Official. Nah, untuk video kali ini gue mau bikin tutorial ya. Jadi gue udah beli klakson Keong ya. Mereknya Bose, bukan Denso. Denso mahal, jadi Bose itu lebih murah. Tapi hasilnya bagus kok, kenceng. Habis itu bersih lagi. Nah, jadi untuk video kali ini gue akan kasih tahu teman-teman cara ganti klakson Keong ya di mobil Sigra. Jadi mobil ini mau diganti dengan klakson Keong, tapi bukan langsung klakson Keong ganti, ini melainkan pakai relay. Nah, supaya suaranya lebih bersih, kelistrikannya lebih stabil, dan klakson lebih awet. Oke, seperti apa video pemasangan klaksonnya? Teman-teman langsung simak aja videonya sampai dengan selesai. Nah, ini dia klaksonnya ya, mereknya Bose. Nah, ini adalah relaynya ya, relaynya udah satu set sama kabel ya, jadi tinggal colok-colok aja. Nah, ini untuk pemasangannya nggak perlu buka bumper sih ya, cuman ini posisinya karena bumpernya udah kelepas gara-gara pemasangan grill ya. Grill ini yang udah dicat nih, yang udah dicat warna body jadi hitam glossy. Jadi sekalian gue pasang ini, sekalian lepas bumper, karena kalau pasang ini apa grill tanpa lepas bumper ini nggak bisa, ada klem-klemannya di belakang. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau pasang klakson ini ya, nggak perlu buka bumper kalau teman-teman bisa ngerjainnya gitu loh. Jadi diraba-raba aja, cuman gue sekalian buka, jadi terus di luar itu juga kalau dibuka gini pemasangan lebih rapi, kabel lebih tertata ya, itu sih alasannya. Nah, untuk di dalam relaynya ini ada relay satu set plus kabel. Di sini ada fuse. Fuse-nya berapa ya? Kita lihat ya, berapa ampere untuk fuse-nya. Nah, ini kita lihat 30 ya, untuk fuse-nya 30 ampere. Nah, ini relaynya. Nah, di relay ini nanti ada keterangan nomor-nomornya ya, kayak 30, 85, 87. Kayak kita buka dulu relay ya. Nah, ini keterangan untuk di relaynya ya, ada 30, 86 tuh, ada 85 sama 87 ya, teman-teman lihat. Nah oke, fungsinya apa-apa aja, lari kabelnya kemana, kita langsung pemasangan. Nah oke guys, ini untuk pemasangannya udah selesai ya. Jadi singkatnya gini nih, itu klaksonnya kelihatan dua. Nah ini ada 30. Nah untuk 30 itu langsung ke baterai ya. Nah jadi urutannya nih, gue beli dua relay ya. Tadi teman-teman lihat ada dua relay, itu buat sambung kabel. Karena dari sini diurut tuh nyampe ke belakang, nyampe ke sini. Relaynya gue taruh sini nih. Nah jadi biar rapi aja. Kalau misalnya nggak dikasih dua kabel, pasti relaynya ditumpuk-tumpuk sini, kelihatannya nggak rapi. Nah, oke, langsung ya. Nah 30. Nah untuk 30 langsung sini. Jadi ini relaynya sama ya. Relaynya sama, ini 30. Ini kabelnya nih kelihatan nih. Jadi 30 teman-teman langsung solokin ke plus baterai ya. Nah ini plus baterai. Nah plus baterai dimasukin ke sini. Ya, dimasukin, digabung dengan audio semua di situ. Nah terus ini ada perbedaan urutan ya. Di video gue sebelumnya yang Ayla itu, ini posisi relay ini 85 itu langsung ke klakson lama ya. Nih, ini klakson orinya nih. Nah ini klakson orinya, jadi ini soket klakson orinya ini. Nah ini soket klakson orinya di jumper ya, disambung ke sini. Cuman yang gue herankan, yang di jumper ke klakson ini itu yang 86. Sementara di relay sebelumnya yang kemarin yang di mobil Ayla itu yang di jumper ke sini 85. Nah sekarang ini 86. Tapi tetap hidup sih, nggak pengaruh. Cuman ini udah dari pabrikannya, dari soket di pabrikannya, jadi pas langsung ditaruh kayak gini, itu posisi 85-nya memang udah mengarahkan ke sini, udah mengarahkan ke ground dengan bagian ujungnya bulat lingkar ya, cincin ya, untuk ground. Nah sementara yang 86-nya
langsung ke klakson sini. Kalau yang sebelumnya yang ke klakson 85, kalau sekarang yang ke klakson 86. Tapi hidup sih, cuma ada perbedaan suara. Cuman saya agak bingung tadi kan. Biasanya yang ke klakson lama 85, ini 86. Udah berurutan kabel dari sononya beli dua-duanya juga seperti itu sama. Berarti memang dari pabriknya udah dirubah kali kelistrikannya ya, dari posisi fungsi 86 ke klakson lama. Yang biasanya 86 itu ke ground. Nah, jadi maksud gua tuh gini, ini relay yang biasanya kan 85 itu ke klakson lama. Nah, yang 86 ke ground. Nah, sekarang di relay ini udah dari pabriknya sana ya. Yang 85 itu ujungnya ini. Ujungnya begini. Nah, kalau udah ujungnya dikasih ring kayak gini, berarti itu untuk ground. Nah, kalau misalnya ujungnya kayak gini, berarti ini untuk klakson bawaan atau klakson ori. Nah, dulu itu yang modelnya kayak gini itu ada di 85. Sekarang yang model kayak gini itu ada di 86. Dan ini sekarang ada di 85. Tapi sih kalaupun bolak-balik nggak masalah ya, antara 85 dan 86 nggak ada problem, semuanya akan berjalan normal. Itu yang gue bingungkan, karena yang jadi patokan temen-temen yang mana untuk klakson, yang mana untuk ground tuh dari kuningannya atau dari tembaganya, dari ujungnya ini. Kalau modelannya bulat gini warna hitam itu untuk ground, kalau warna merah itu untuk baterai biasanya, bukan biasanya, memang khususnya ya. Nah, kalau yang model gepeng-gepeng gini itu untuk ke klakson bawaan mobil atau klakson ori gitu. Nah, oke. Jadi untuk 85 itu ke ground ya. Ke ground, saya perjelas lagi untuk yang nomor 85 nih. Yang 85 berarti yang ini. Yang 85 teman-teman nggak usah lihat patokan dari kaki ini ya, lihat patokannya dari nomor. Nah, yang untuk 85 langsung ke sini. Groundnya gue taruh di sini. Ini memang dari sananya udah ada ya. Udah ada ininya, besi ini, jadi langsung di jumper ke sini untuk yang 85. Nah, terus lanjut untuk yang 86 nih, yang 86 berarti yang ini nih, kaki ini 86 langsung di jumper ke klakson bawaannya ke sini ya. Ini soket klakson lama ya, jadi klakson lamanya gue copot ya, ini gue copot klakson lamanya, jadi soket klakson lama itu di jumper ke 86 ya. Nah, ke 86. Jadi kabel 86 langsung dicolok ke soket klakson bawaan mobil. Nah, terus terakhir 87. Nah, terakhir ini 87. 87 yang ini ya. Nah, 87 langsung ke klakson ini. Ke klakson 2 ini. Jadi kalau teman-teman beli klakson plus relay per kabel udah satu set. Ini nah dari pabriknya udah dikasih isolasi bakar gini ya. Jadi udah dijembar-jembar di pabriknya, teman-teman tinggal colok-colok aja. Nah, ini yang plusnya di sini. Nah, ini yang plusnya nih, dan ini yang minnya di sini. Ini kelihatan ya, yang 6D ini nih. Ini min, ini plus gitu. Jadi ini min di jumper ke min juga nih di belakang ya, karena posisi klaksonnya gini. Jadi minnya di sini di belakang, yang ini minnya di belakang. Nah, ini min plusnya di depan, ini plusnya di depan. Ini untuk yang 87 ya, plus 87 langsung ke klakson. Nah, oke. Untuk singkat pemasangannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang belum paham, bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau tulis di atau DM IG saya yang ada di deskripsi. Kalau ada yang belum dipahami, belum bisa dipahami atau dimengerti, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Nah, sekarang ini udah kepasang semua, kita tes untuk suaranya. Nah, oke guys, kita langsung tes ya suaranya. Sekuat apa? Kuat banget guys suaranya. Gimana kalau yang Denso? Kalau Denso tuh bedanya sama Boss ini ya. Kalau Boss itu lebih ngebas. Kalau Denso itu suaranya lebih ngebas. Kalau Boss ini lebih cempreng, itu aja perbedaannya. Makanya harga Denso lebih mahal daripada Boss. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang nanya,
Ini suara klakson sama klakson alarm disamain bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Kalau diakal-akalin sih bisa ya, tapi kalau saya bilang kenapa nggak bisa, karena dasarnya klakson sama eh, ini apa namanya klakson alarm itu rangkaiannya udah berbeda. Jadi kalau misalnya di jumper bisa, tapi terlalu resiko karena dari pabriknya klakson apa ini toa klakson alarm sendiri dan untuk klakson eh, setir sendiri ya. Jadi kalau di jumper disamain nggak bisa, tapi kalau dibikin ubah suara kayak gini bisa. Teman-teman cukup beli relay satu lagi, relay satu sama klakson ini pakai satu aja udah cukup sih, kalau nggak usah dua ya. Kalau untuk posisi toa alarm. Jadi jawabannya bisa harus dua rangkaian, tapi kalau satu rangkaian ini dijadikan satu di jumper bisa hidup tapi terlalu resiko karena dari pabriknya harusnya berbeda. Nah gitu kalau misalnya teman-teman ada yang nanya masalah klakson sama alarm digabungin, ini udah saya jawab di sini sekarang ya. Tapi kalau teman-teman pergi ke bengkel jawabannya pasti bisa, di jumper bisa, cuman terlalu resiko ya, itu aja. Nah untuk posisi alarmnya ini masih masih alarm standar ya. Ini kita tes ya, kita tes, kita kunci. Oke, ini kita kunci dulu, terus kita buka. Nah kenceng ya, jadi posisi alarm masih ikut klakson, masih suara klakson, jadi nggak bisa kalau dijadikan sama klakson ini, disamain nggak bisa ya, rangkaiannya berbeda, kecuali kita beli satu set lagi untuk ditaruh di alarmnya baru bisa. Nah itu dia guys, untuk pemasangan klaksonnya sudah berhasil dan suaranya teman-teman bisa dengar sendiri, ini sangat nyaring sekali ya, ini kuat banget suaranya teman-teman. Tadi saya yang di sini ya, itu pas saya pencet saya terkejut lebay ya, tapi ini jelas suaranya bersih, kuat juga, pokoknya enak lah. Nah teman-teman yang mau pasang boleh ikutin tutorial ini. Kalau teman-teman ada yang nggak paham, boleh tanya langsung di IG Gilas Official atau langsung tulis di kolom komentar ya. Jadi di sini kita sama-sama sharing. Dan kalau videonya bermanfaat, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan saya memberikan edukasi tutorial modifikasi sebagai gantinya untuk teman-teman. Oke, see you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.